Siapa sih yang bakalan mampir dalam kehidupan kamu dan dia tuh seserius itu, teman-teman. Barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan baca siapa sih 6 sosok yang bakalan muncul dalam kehidupan kamu dan seserius itu seumur hidupmu. Apakah dia sudah uh, nampak sekarang ataupun dia sedang bersama dengan kamu, atau sebenarnya dia adalah sosok yang masih belum ketemu sama kamu ya. General timeless reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat kamu yang mau dengar dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya. Dan ini ya bukan hanya sekedar buat kalian semua teman-teman yang misalkan zodiaknya dibacain A gitu kan ya, kalian hanya yang untuk A aja gitu, enggak teman-teman ya, tapi untuk kalian semua yang memang ingin mendengarkannya, yang mungkin punya saudara zodiak yang sedang dibacakan atau kayak gimana ya. Oke, kita bakalan lihat kali ini. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Somebody play a beautiful word for you. Well, kali ini kita bakal lihat buat kalian semua teman-teman Pisces ya, dimanapun kalian berada. 6 sosok atau 6 yang bakalan muncul kali ini siapa sih ya. Buat kalian semua yang masih belum pada subscribe di channel 1, 2, 3-nya Oracle Card Indonesia, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan yang juga mau pada private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman kunci berlaku ya. Oke, kita sekarang sampai ke teman-teman siapa ya? Coba kita lihat siapa yang paling akhir. Ini udah, Cancer udah, Leo udah, Virgo udah, Libra udah, Capricorn sudah, Aries sudah, Taurus sudah. Oke, sekarang kita ke Pisces ya. Pisces. Yang pertama untuk teman-teman Pisces, siapakah dia? Oh yes, ya. Yang jelas di sini yang pertama adalah zodiaknya Aquarius ya. Jadi Aquarius ini bisa jadi sionya adalah Sio Macan ya. Macan orangnya kayak gimana? Ini orang nggak bisa diatur ya. Kalau misalkan kamu mau atur, kamu mau kekang, udahlah, dia pasti pergi dari kamu ya. Ini orangnya bebas, nggak mau diatur ya. Jadi dia punya aturan untuk dirinya dia sendiri, teman-teman. Jadi ya nggak bisa ya. Tapi ini orangnya hebat. Kenapa? Karena dia mampu dan kuat untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Dia tidak bergantung sama orang lain. Jadi benar-benar dia itu independent ya, is not dependent to the other people ya. Bener-bener dia bisa selesaikan segala sesuatunya sendiri tanpa ngerepotin ya. Walaupun kadang-kadang ya untuk hal-hal yang gak prioritas, misal ya untuk hal yang sebenarnya gak perlu dikerjakan pada saat itu gitu kan ya, jadi kerjain dan akhirnya jadi hal yang kayak sia-sia karena sebenarnya ada prioritas lain yang sebenarnya bisa dipekerjakan gitu. Nah, pandangan oke ya, visinya juga cukup oke. Jadi kalau dia udah punya mau, dia akan kejar itu ya, walaupun mungkin nggak akan yang namanya dengerin orang lain tuh, nggak akan ya. Sekedar ya kalau pas lagi kena banget gitu di moodnya dia ya, pasti dia akan dengerin. Tapi kalau enggak ya udah, dia akan kembali ke rule-nya dia sendiri ya, seperti itu. Ini orangnya pintar bergaul, tahu banget cara bergaul yang baik, teman-teman. Dan dia itu punya batasan, dalam artian dia nggak mau ya jumping out of the barrier atau rule seseorang gitu. Jadi ibaratnya dia tuh nggak akan yang namanya masuk ke rumahnya orang lain kalau dia tuh nggak ketok dan nggak dibukain pada saat ngetok gitu loh ya, seperti itu. Nggak ikut campur sih masalahnya orang lain. Ini asik sebenarnya orangnya buat temenan ya, teman-teman ya, asik karena well you know ya, teman tuh nggak harus yang namanya ikut campur di segala sesuatu. Kalau temennya itu tidak membuka diri dan nggak bilang gitu, sekedar untuk membantu kalau memang dia kewalahan, fine. Tapi kadang-kadang ya some people ya need to have a space ya, seperti itu. Jadi ya kadang-kadang gitu gak sih, kamu kepinginnya lagi sendiri gitu, terus kalau direcokin gitu rasanya udah deh diem dulu gitu. Nah ini orang yang tahu batasan tersebut. Nah finansial sebenarnya dia oke ya, cuman karena dia tuh orangnya tuh suka nekat, jadi kadang-kadang itu kehilangan uang atau peluangnya dia sendiri gitu ya. Dan capek sih, ini orang cukup capek ya karena banyak yang diurus, apalagi kalau misalkan dia udah sayang sama orang ya, itu tuh benar-benar dia akan punya dunianya dia sendiri bersama dengan orang tersebut gitu. Jadi
Ya bisa sih ya, kalau kalau misalkan cuman main-main doang sih dia nggak akan separah atau sepasrah itu ya. Tapi kalau misalkan udah serius gitu ya sama orang, tuh bener-bener kayak dunianya dia dan orang yang dia sayang aja gitu. Agak susah mendengar orang lain gitu kan, apalagi kalau misalkan dalam posisi dia lagi suka-sukanya banget, mau masuk itu agak susah teman-teman ya, seperti itu. Dan apakah dia sudah mampir dalam kehidupan kamu atau dia tuh sudah lewat ya dalam kehidupan kamu? Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini akan menuju ya, akan menuju itu belum berarti kalaupun udah ketemu saat ini ya sedang dalam masa-masa hampir ketemu gitu loh teman-teman ya. Tapi belum begitu ya, seperti itu. Oke, yang kedua kita lihat di sini ada Gemini atau Virgo. Kalau kita lihat di sini sionya bisa jadi sio kuda ya, atau sionya bisa jadi sio ayam ya, seperti itu. Ini orangnya kayak gimana? Ini orangnya kreatif ya. Yang jelas dia tuh orang yang nggak bisa diem teman-teman ya, nggak bisa diem, kesana kesini ada aja yang dikerjain gitu loh. Nggak bisa nganggur orangnya ya, selalu ada saja yang dikerjakan. Lalu kalau misal dibilang secara komunikasi dia sering bermasalah, iya ya. Ini orang yang aktif, gerakannya cepat, dan kadang-kadang orang di sekitarnya jadi susah untuk mengikuti dia ya. Ada yang dikerjain terus-terusan ya, sebentar kesini, sebentar kesana, sebentar kesini, sebentar kesana. Pekerja keras sih nggak usah diragukan ya. Walaupun ya kadang-kadang yang dikerjain tuh kayak kurang jelas gitu loh teman-teman. Balik lagi sama, hampir sama seperti ini ya, kayak yang dikerjain tuh kayak kurang prioritas gitu. Cuman bedanya kalau ini orang yang kalau udah punya prinsip A, kalau ini masih bisa digoyang nih teman-teman, dalam artian masih bisa kepengaruh orang gitu ya. Penampilannya cukup menarik ya, atraktif sih sebenarnya ya, walaupun nggak harus ganteng atau wow cantik gitu ya, enggak sih, tapi dia menarik sih teman-teman ya, menarik, terlihat wow ya, kehidupannya terlihat wow, secara keuangan terlihat wah banget lah gitu ya, tapi padahal sebenarnya sih B aja gitu loh, biasa-biasa aja ya, seperti itu. Cuman ketakutannya juga banyak teman-teman ya, dan dia kalau udah sayang sama orang, dia tuh akan memberikan semuanya, walaupun ini orang gampang banget dipengaruhi. Jadi kalau misalkan kamu nih berpasangan sama dia dan ada yang bilangin sama dia gitu bahwa kamu tuh not good enough gitu ya, atau nggak baik banget atau kayak gimana lah gitu ya, dia bisa loh ya meragukan kamu tuh, bisa. Ini gampang dipengaruhin banget, gampang banget ya, seperti itu. Nah kita lihat ya, dia udah muncul belum sih dalam kehidupan kamu? Apakah dia sudah datang? Dia itu sebenarnya sudah datang teman-teman, tapi tidak pada saat yang tepat gitu loh. Dalam arti mungkin kamu udah punya pasangan, atau mungkin kamu sedang tidak mau berpasangan, atau seperti itu ya. Jadi benar-benar tidak pada saat yang tepat, sudah datang ya. Oke, ini yang kedua. Sekarang kita bakalan lihat yang ketiga ya. Yang ketiga ada Sagittarius ya, atau kalau kita lihat di sini bisa jadi sionya sio tikus ya, antara dua itu teman-teman. Orangnya gimana? Ini orangnya kalau misalkan dilihat pinter ya, pinter teman-teman ya. Seumuran nih sama kamu ya, dan cenderung suka belajar orangnya, jadi nggak mau nganggur ya, wawasannya luas, beda ya, nggak mau nganggurnya sama yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 tuh kayak pecicilan gitu loh teman-teman. Kalau yang ini nih enggak gitu, dia bisa stabil, bisa tenang ya, seimbang, suka belajar ya, wawasannya juga luas, suka traveling, agak-agak sedikit bosenan juga ya teman-teman ya, tapi dia suka sekali belajar ya. Ini orang yang suka sekali belajar, tapi memang agak nggak seimbang ya, artinya dia akan memutuskan sesuatu hal butuh waktu dan agak lama ya, seperti itu. Nah kita lihat di sini dia udah datang apa belum? Yang jelas belum ya, dan ini juga bisa orang yang punya trauma cukup banyak ya, artinya pernah berada di fase tidak baik-baik saja gitu loh teman-teman ya, dan ketemu sama kamu ya dia bawa gitu loh, masih bawa luka tersebut atau masih bawa cerita-cerita tersebut ya, seperti itu. Oke, yang ketiga. Sekarang bakalan kita lihat yang keempat. Yang keempat ada Aquarius ya, sekali lagi bisa jadi sionya juga sio macan teman-teman. Ini orangnya kalau dibilang perfecto ya, perfect ya. Orang melihat itu setidaknya itu dia perfect gitu loh, dalam arti
perfect yang gimana ya, orang yang tegas ya. uh, Kalau misalkan kita lihat sosok pemimpin ya, dia sosok pemimpin yang cukup oke ya. Harapannya banyak orang bergantung sama dia ya. Tegas ya, berani iya, gampang bergaul banget, kaku banget, tapi ya gampang bergaul masih ya. Visinya juga bagus, ini bebas, orangnya juga nggak bisa diatur ya teman-teman ya. Seperti itu. Cuman kalau dia tuh down ya, kalau lagi down itu benar-benar kayak ya down banget gitu loh, bener-bener kayak bangkitnya tuh susah gitu loh teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini orang kalau udah suka banget suka, dan kalau dibilang gampang marah juga gampang marah ya teman-teman ya. Cuman kalau udah selesai ya udah gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat dia udah datang apa belum sih dalam kehidupan kamu, sudah lewatkah dia dalam kehidupan kamu? Almost ya, sedang menuju ke arah kamu teman-teman ya, sedang menuju, on the way right. Ini yang keempat. Sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima ada Pisces ya. Kalau kita lihat di sini bisa jadi show-nya Sio kelinci. Ini orang yang kayak gimana? Yang jelas dia nyentrik banget orangnya. Well, if you're talking about technology, dia orang yang sangat suka teknologi yang canggih banget. Ini orang teman-teman suka dengan hal-hal yang sifatnya gaib gitu, mistik gitu ya, mystical ya, seperti itu. Dan sebenarnya kalau tanpa hal tersebut sih dia itu secara intuitif sebenarnya bagus, cuman ya seringkali dia itu terjebak dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri ya. Suka dengan hal-hal yang kaitannya dengan ya kayak gitulah. Kalau misalkan kamu bicara tentang hal-hal gaib gitu ya, mistis dan lain-lain sebagainya, kamu pasti ini banget dia tuh pasti akan suka banget gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Finansial cenderung oke ya, finansial juga cenderung oke. Dan ini orang yang gampang banget berkorban buat banyak orang, terutama buat orang yang dia sayang teman-teman ya. Ini mungkin orang-orang sekitarnya akan bilang kayak dia, kamu tuh bodoh banget sih gitu ya, mau aja dikerjain, mau aja di bla 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 gitu. Buat dia sih kayak sesuatu hal yang ya kalau aku sayang gitu ya, why not gitu. Hidupnya dia banyak ketakutan teman-teman ya, dan pendendam banget, jangan salah ya. Jadi kalau misalkan kamu melakukan kesalahan gitu ya, dia akan ingat itu sampai seumur hidupnya, sampai kapanpun teman-teman ya, itu tidak akan yang namanya dimaafkan. Apakah dia sudah berada di sekitaran kamu? Yes, absolutely sudah berada di sekitaran kamu. Dan sebenarnya kamu juga sudah tahu orangnya siapa, karena seringkali dia tuh kayak membuntuti kamu gitu teman-teman ya. Kamu you going in the right way ya, dia juga ikutan ke right way gitu ya. Dia ke left way ya, dia juga ikutan gitu teman-teman ya. Bahkan dimanapun kamu tuh dia kayak membayang-bayangi kamu ya, walaupun kamu tahu ataupun tidak tahu ya, seperti itu. Oke ya, ini yang kelima. And then kita lihat yang keenam. Yang keenam ada Cancer ya. Cancer atau sionya bisa jadi show kambing teman-teman ya, seperti itu. These people ya itu susah sekali berekspresi, cenderung tertutup banget. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau misalkan dia nggak nyaman ya teman-teman ya, wes jangan harap kamu ya, jangan harap dia akan terbuka. Agak susah memang untuk terbuka orangnya. Feminim banget, perasa banget, gampang tersinggung banget teman-teman ya. Tapi kalau dia udah sayang sama orang, dia bakalan sayang banget. Orangnya sederhana, nggak neko-neko ya. Jadi bener-bener yang kayak ya sederhana banget, apa adanya gitu ya. Misterius, gaya dan stylenya juga, pembawaannya dia juga misterius banget ya. Karena itu dia tadi, dia juga nggak gampang terbuka ya sama orang lain. Seringkali susah dia jadi dirinya dia sendiri teman-teman. Apalagi kalau misalkan dia udah sayang ya sama orang, dia bakalan bisa tuh covering banget gitu. Misalkan kamu nggak apa-apa, I'm fine, I'm okay. Padahal dalam hatinya tuh udah kayak yang wah menjerit-jerit gitu ya, tertusuk-tusuk ya, seperti itulah. Ya kalau misalkan orang yang dia sayang bahagia, dia bakalan ikut bahagia. Tapi seringkali dia mengorbankan dirinya dia sendiri dan susah menikmati hidup. Jadi kayak susah apa adanya. Dia selalu ya mencari masalah untuk dirinya dia sendiri, dan dia selalu nyalain orang lain pula gitu loh. Padahal orang lain itu ya kalaupun dia nggak gitu juga nggak apa-apa juga kali gitu loh ya. Gitu sih ya, kalau sayangnya sih nggak diragukan lah gitu
ya. Apakah dia sudah hadir dalam kehidupan kamu? Sebenarnya sudah, cuman nggak deket-deket amat gitu loh teman-teman ya, masih ada jarak ya, seperti itu. Oke? Right, ini adalah 6 orang atau 6 sosok yang muncul dalam kehidupan kamu yang seserius itu ya, entah itu teman, entah itu akan jadi sahabat, atau entah itu akan jadi pasangan ya. Tapi yang jelas mereka adalah orang-orang yang lewat dalam kehidupan kamu, yang dikirim semesta ya untuk mendampingi kamu dalam perjalananmu ya. Oke, sama seperti Oracle Card Indonesia dong ya. Kita bakal jumpa lagi ya di next Tablet General Reading sama Oracle Card Indonesia dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day.